Kalau selama ini kita menjadi tenantnya, sekarang kita mau menjadi punya paroki sendiri. Dan tapi jumlah kita agak kecil, jadi tetap kita akan share dengan, maka disebut paroki internasional karena ini terdiri dari paling tiga bahasa yang dipakai di paroki itu, bahasa Indonesia, bahasa Portugis, dan bahasa Inggris. Jadi nanti bagi kita yang mau bisa bahasa Inggris, youth misalnya yang sudah kesulitan bahasa Indonesia bisa join di situ dan bisa bahasa Inggris, bisa ikut terlibat aktif di dalam paroki itu, di dalam kegiatan youth. Ada banyak kesempatan yang bisa kita buat di situ. Sungguh merupakan satu tawaran yang sangat indah bagi saya merenungkannya. Itu suatu rencana Tuhan. Kalau kita dulu mulai dari 30 orang berkumpul di John Oak, kemudian bisa berkembang, kemudian pindah ke St. Pius, kemudian pindah ke sini. Saya merasa bahwa itu Tuhan merencanakan untuk UKI tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Memang mungkin ada kekhawatiran bagaimana nanti kita ini jumlahnya tidak mungkin bertambahnya sedikit sekali karena pertambahan kita kebanyakan dari pendatang dari Indonesia. Apakah misa bahasa Indonesia akan terus bisa dipertahankan sampai kapan? Sampai mungkin 50 tahun atau mungkin kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita go ahead, kita bisa lakukan itu. Kalau memang setelah 50 tahun bahasa Indonesia sudah nggak kepakai, ya tutup, nggak apa-apa, bahasa Indonesia tutup. Tapi bahasa Indonesia tetap bisa jalan, kan begitu. Jadi menurut saya suatu kemungkinan challenge yang luar biasa. Tapi konsekuensinya adalah kalau kita diajak untuk setiap minggu ada misa bahasa Indonesia tentunya. Nah itu. Mengenai tempat tadi lebih mengatakan tempat belum bisa diputuskan di mana. Yang jelas pastor dari yang berbahasa Portugis itu akan datang dari Brasil, dari Sao Paulo. Namanya Romo Williami. Dia akan datang tanggal 22 April datang ke Toronto ini untuk join dengan waktu ini. Dan nanti kalau lihat perkembangannya dan kalau memang perkembangannya bagus, tahun depan dari Brasil akan kirim satu orang lagi untuk memperkuat paroki ini. Jadi sungguh suatu proyek ya, suatu rencana Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Nanti awal April Romo Jim akan berbicara dengan Monsignor Marco Lorenz. Dia adalah Monsignor yang akan jadi kita akan di Romo Jim akan bicara dengan saya dan Romo Jim akan ketemu dengan Monsignor Marco ini untuk membicarakan tempat di mana yang kira-kira cocok untuk kita. Tentu yang sudah dipastikan di Danton, tidak di Mississauga. Itu pasti di Mississauga. Dan juga tidak di Scarborough atau di Markham juga jelas tidak. Kalau di Markham atau di Scarborough orang-orang dari Mississauga protes nanti. Jadi pasti akan dicarikan di daerah downtown. Persisnya mana kita belum tahu karena masih harus bicara dengan Monsignor Marco. Tapi yang jelas mari kita berdoa supaya kita mendapatkan tempat yang paling pas di mana kita bisa mudah aksesnya, entah dari TVC atau dari highway dan segala macam, supaya kita bisa mendapatkan tempat yang paling cocok untuk kita dan kita mempunyai sesuatu yang baru. Dan itulah hadiah di ulang tahun yang ke-32. Jangan lupa tanggal 26 kita ada misa syukur ulang tahun UKI yang ke-32 dan akan dipimpin oleh Bishop McCracken. Saya harap Anda menyebarluaskan berita ini, berita yang disampaikan oleh berita yang di mana kita akan misa dipimpin oleh Bishop McCracken ini supaya kita sebarluaskan sehingga misa tanggal 26 nanti gerejanya agak sedikit penuh, bangkunya agak kosong seperti sekarang, ada lomba-lomba. Supaya dengan demikian bisa Pak Greta juga bisa membantu kita mencarikan tempat juga, mensupport kita
Mari kita sejenak kita bersyukuri semua yang telah Tuhan rencanakan, hal-hal yang percaya Tuhan berikan kepada kita, kepada UKI, dan kita semua.